Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala rezekinya, dan diberikan hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang bahagia, hati yang indah, hati yang dihindarkan dari penyakit iri, dengki, hasad, pembenci, dan dendam. Coba introspeksi yang sedang psikosomatis, yang penuh dengan ketakutan, takut mati, takut ini, takut itu, takut cemas, takut pingsan, takut jantung, takut stroke, takut begah, takut segala takut. Coba ingat ke setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, atau di dalam diri Anda saat ini, sahabat. Adakah rasa benci? Pernahkah sahabat-sahabat memponis kepada seseorang, wah dia cerai gini-gini, wah dia bisnisnya haram, padahal belum tahu. Wah dia rumah tangganya berantakan karena gara-gara gini. Sok tahu Anda. Jangan-jangan kita suka sok tahu. Karena penyakit psikosomatis ini penyakit yang dahsyat, super sok tahunya. Nih saya sampaikan sahabat-sahabat, orang yang psikosomatis ciri khasnya adalah sok tahu banget, sok tahunya luar biasa, emosionalnya luar biasa, dan kalau dikasih tahu ngeyel. Nah itu ciri khas psikosomatis. Dan takut mati tapi ingin tahunya banyak, nanya tapi ngeyel, itu cirinya psikosomatis. Dan ternyata kalau kita tanya lebih jauh lagi, kita tanya kepada diri kita yang sedang psikosomatis, yang sedang ansietas saat ini, ansietas. Apakah saat ini dalam hati sahabat ada rasa benci kepada seseorang? Ada suka memponis, oh ini kafir, oh ini bid'ah, oh ini haram, padahal belum mempelajarinya. Apakah dalam sahabat-sahabat dalam hatinya suka kalau beda pendapat menjadi musuh? Itu penyebab psikosomatis. Kalau nggak percaya silahkan hati masing-masing cari. Apakah betul yang apa saya sampaikan? Berdakwah kepada orang lain, tapi ketika orang lain nggak ikut aturannya, nggak sependapat, dianggap musuh. Coba. Saya buktikan orang-orang yang psikosomatis itu orang yang suka memponis orang lain. Bisnis orang diponis, padahal nggak tahu menahu, disamaratakan. Kata orang, padahal belum tahu, tapi memponis jelek, memponis haram. Coba lihat, ada rasa benci kepada seseorang yang sangat luar biasa, rasa dendam sama seseorang yang sangat luar biasa. Kalau sahabat ingin disembuhkan sama Allah, coba taubat yuk. Taubat, jangan ada rasa dendam, benci, jangan memponis orang lain, ibadah orang lain bid'ah, haram, padahal nggak sama pandangan kita. A, B, C itu nggak sama, jangan digeneralisir. Nah orang yang psikosomatis kebanyakannya itu satu yang sombong, yang kedua yang suka memponis ibadahnya orang lain, yang kedua memponis haram halal, haram halal, padahal belum tentu hal itu haram. Karena banyak yang menghalalkan tapi kita sok tahu padahal bukan ahlinya. Yang ahlinya bidang halal tentang hal satu, tapi kita mengeneralisir setiap judi haram. Betul itu. Siapapun tidak ada perbedaan pendapat, setiap berzina haram, betul. Tapi apakah setiap berdagang halal apa haram? Berdagang itu bisa haram, bisa halal. Tergantung caranya, niatnya, apa yang didagangkannya. Betul nggak? Sistemnya bagaimana? Jadi setiap dagang halal, judi haram. Kalau judi benar haram, tidak ada yang membantah. Tapi kalau dagang, tidak semuanya halal. Ada yang haram. Betul nggak?
Nah, sahabat-sahabat, berkaitan dengan psikosomatis, siapa tahu sahabat-sahabat nggak disembuhkan sama Allah, salah satunya dicek coba. Ada rasa dendam, suka memponis orang tidak? Terus sok tahu tidak? Karena orang psikosomatis sok tahu ke Allahnya tinggi. Aduh, nanti takut mati saya, nanti takut gini, kalau saya keluar nanti tabrakan, nanti pingsan, kalau Jumatan saya pingsan nanti nggak ada yang nolongin. Sok tahu kan ke Allah. Karena memang suka sok tahu di sebelum sakitnya itu, suka sok tahu, dikasih tahu sama Allah dengan psikosomatis. Ada yang karena sombong secara psikologis, secara hatinya ya. Ada yang karena sombong psikosomatis itu. Ada yang karena sok tahu selama hidupnya, selama sehatnya. Ada yang suka memponis orang, ya bid'ah, haram, halal, kemudian dengan sadis digeneralisir. Kasihan saya sama orang-orang yang seperti itu. Nggak bakal sembuh sahabat. Psikosomatisnya nggak bakal sembuh kalau belum bertobat. Ya, saya pernah dulu kondisi seperti sahabat-sahabat psikosomatis. Ternyata betul. Suka pernah waktu dulu mengeneralisir bahwa kalau bagi gini salah semua, haram. Waduh. Ternyata yang saya haramkan itu ternyata beda dengan yang kebanyakan yang lain. Masya Allah. Coba yuk secara psikologisnya, secara jiwanya tobat ke Allah. Kemudian yang sedang psikosomatis, secara medisnya lakukan yang saya sampaikan. Makan 10 suap setiap 2 jam, minum air putih setiap 1 jam 1 gelas, minum air gula setiap 2 jam 1 gelas. Yang ketiga, banyakin hal-hal yang positif. Jangan mencaci maki orang terus. Jangan mencela ibadah orang terus. Jangan menilai orang lain terus. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain terus. Kasihan hati Anda, kasihan hati kita. Karena pengaruhnya kemana kalau kita memponis, dendam, benci ke jantung. Pengaruhnya kemana? Ke asam lambung meningkat. Akhirnya kebak, sesek, lemes, keringat dingin, pusing, migrain, vertigo. Ayo jalan nggak kuat, lemes, pinginnya tiduran terus, dada sakit di sini, sesak di daerah dada tengah dan kiri, kemudian tembus ke kiri sini. Saya kasihan kepada sahabat-sahabat. Coba ingat-ingat dulu, di hati kita ada nggak rasa dendam, benci, suka memponis orang, suka memponis ibadah orang lain, suka memponis. Karena ibadah orang lain itu kita nggak tahu, siapa tahu beliau itu di mukanya seperti orang biasa-biasa, siapa tahu sedekahnya lebih banyak daripada kita. Kita tahu, siapa tahu malam-malam kita mau tidur dia tahajud kan dekat kepada Allah. Maka jangan, nggak berani lagi memponis orang lain. Usaha orang lain, bisnisnya orang lain dihina, dicaci, dimaki, diremehkan, disamaratakan dengan yang mungkin sahabat pernah tertipu di bisnis yang lain. Ternyata bisnis ini mirip tapi belum disamakan, jelek bisnisnya. Jangan. Saya cuman masih tahu karena psikosomatis ini sangat pengaruhnya dari psikis, kejiwaan, kemudian berpengaruh ke medis dan pengaruh ke spiritual. Ya. Hartanya memang kita yang dimakan mungkin yang halal, makanannya mungkin yang halal, tapi dengan cara menyakiti orang, dengan cara menghardik orang lain, bisa jadi haram. Sikut kiri, sikut kanan. Di sininya ada rasa hasud, rasa dendam, rasa benci. Yuk kita lunturkan dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk salawat yang banyak, salawat, diampuni dosa-dosa kita. Jangan melihat dosa orang lain,
Jangan melihat kesalahan orang lain. Lihat salah kita, dosa kita. Takut besok mati. Kita nggak bakal mencari kesalahan orang lain. Yang dicari adalah dosa kita, yang ditimbang dosa kita sendiri. Yang ditimbang adalah dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, dagang kita sendiri, bisnisan kita sendiri, halal apa haram akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan bisnisan orang lain, bukan kerjaan orang lain, bukan ibadahnya orang lain yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita, tapi hasil karya kita. Kalau nggak tahu diam, kalau nggak tahu diam, jangan sok tahu. Jangan menyamaratakan dengan A, B, C, D sama rata. Enggak. Anda perdalam dulu, pahami. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, karena akan membahayakan kita sendiri. Dan jangan melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan, karena akan hancur, kata Rasulullah. Kalau sesuatu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan hancur akibatnya, kata Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, ditenangkan badan kita. Hindari menilai orang lain, hindari menilai orang lain, hindari menjelek-jelekan orang lain, hindari membenci orang lain, hindari mendendam orang lain. Bersihkan hati kita dengan sholawat berbanyak, sholawat. Biarkan ikhtiar orang yang diyakininya. Yang penting bukan yang haram menurut ulama. Kalau menurut sahabat-sahabat waktu kita, emang siapa kita? Ya kan? Oke. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan disehatkan jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.